10 kata hujatan malah dikira pujian. Saya Pendeta Tan Hoi Nai. 10 kata hujatan malah dikira kata pujian. Kekristenan yang berdasar kepada doktrin, full doktrin karangan manusia, tidak mau takluk kepada kebenaran Allah. Gereja-gereja yang full doktrin, ya, itu melakukan hujatan. Aneh bin ajaib, hujatan ini malah dikira pujian. Tepuk jidat, ya. Berikut ini 10 hujatan yang dilakukan oleh Tritunggal, yang dilakukan oleh Calvinis segitiga dan grup turunannya. Mereka mengira itu sebuah pujian, padahal tanpa mereka sadari itu suatu hujatan yang tidak diampuni. 10 ya. 1. Anak-anak Tuhan atau anak-anak Bapa. Tidak pernah ada di Alkitab itu sebutan anak-anak Tuhan atau anak-anak Bapa. Tetapi para PDT, pendusta, dan RM Raja Muter-Muter getol banget menyebut, saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa. Ya, Anda yang menyebut anak-anak Tuhan, ya, menjadikan Yesus menikah. Lalu Yesus ini punya anak, sebab selama di dunia Yesus yang adalah Tuhan itu, ya. Demikian pula tidak pernah ada anak-anak Bapa. Jadi kalau Anda menyebut anak-anak Tuhan, artinya Yesus yang Tuhan itu menikah, lalu punya anak. Dengan menyebut anak-anak Tuhan, Anda mengira itu suatu hormat dan pujian. Ya, tidak taunya itu hujatan yang tidak diampuni. Menyebut anak-anak Tuhan, ya, anak-anak Bapa, artinya Anda mendeklarasikan bahwa Anda anak-anak iblis, anak-anak Bapa iblis. Jadi kalau Anda masih menyebut, ya, para PDT dari atas mimbar, Shalom saudara-saudara, ini baru mulai nih, ibadah baru mulai nih. Sebagai anak-anak Tuhan, Anda sedang mendeklarasikan Anda anak-anak iblis. Sebagai anak-anak Bapa, sama anak iblis. Yang benar adalah anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 11 dan 12. Tidak ada anak-anak Tuhan, ya. Jadi kalau Anda menyebut anak-anak Tuhan berarti anak-anak iblis. Itu ada itu anak-anak iblis itu. 1 Yohanes 3 ayat 10. Nomor 2. Duduk sebelah kanan Bapa. Tidak pernah ada di seluruh Alkitab yang menulis Yesus duduk sebelah kanan Bapa, itu nggak ada. Itu doktrin karangan manusia itu. Tidak pernah ada anak manusia duduk sebelah kanan Bapa. Yang benar adalah anak manusia duduk sebelah kanan Allah, duduk sebelah kanan Yang Maha Kuasa, duduk sebelah kanan Yang Maha Besar. Baik Allah maupun Yang Maha Kuasa maupun Yang Maha Besar adalah Yesus Kristus, ya. Jadi istilah duduk sebelah kanan artinya Yesus itu berubah dari fisik manusia menjadi roh di surga. Jika Anda menyatakan Yesus duduk sebelah kanan Bapa, Anda berpikir itu pujian untuk Tuhan, toh? Salah. Justru itu hujatan yang tidak terampuni. Nomor 3, pengikut Kristus. Tidak mungkin Anda jadi pengikut Kristus untuk zaman sekarang ini, sebab Anda akan mati gosong, ya, jadi abu. Wajah Yesus saja seperti matahari terik, Wahyu 1 ayat 13-16. Dengan menyatakan bahwa Anda pengikut Kristus, artinya Anda mendowngrade Yesus yang Tuhan Allah itu, Anda jadikan kembali jadi manusia. Hujatan yang tidak diampuni. Yang benar adalah bukan pengikut Kristus, ya, tetapi beriman percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian nomor 5, ya. Nomor 5, keselamatan adalah kasih karunia, ya. Atau ini dulu deh, Tuhan dan juru selamat, ya. Tidak pernah ada, ya,
Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat doang. Yesus cuma Tuhan dan Juru Selamat, titik. Gak pernah ada. Juru Selamat itu harus Allah. Dan Tuhan itu pasti Allah. Ya, Anda yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, sesungguhnya Anda sedang menghujat Yesus. Ya. 1 Timotius 2 ayat 3, Juru Selamat itu harus Allah. Ya, dengan Anda menyatakan Yesus Tuhan dan Juru Selamat dan menolak Yesus Allah, Anda sedang mendowngrade gitu. Yesus yang Tuhan Allah itu menjadi manusia kembali, dosa yang tidak diampuni. Nomor 5, keselamatan itu karena kasih karunia. Saudara-saudara, kita itu dapat keselamatan ini karena kasih karunia. Anda pikir Anda memberitakan firman Tuhan ya? Salah, Anda sedang menghujat Yesus Allah. Ya, Allah menyediakan keselamatan kepada siapa saja. Ya. Ya. Oleh kasih karunia Allah yang bukan hasil usahamu sendiri. Kasih karunia Allah itu bukan hasil usahamu sendiri, itu pemberian Allah. Betul? Betul. Tapi keselamatan oleh iman tergantung responmu. Apakah merespon atau tidak? Efesus 2 ayat 18. Kalau Anda mengatakan bahwa keselamatan itu sepenuhnya kasih karunia Allah, Anda sedang menyangkal kebenaran Alkitabiah. Ya, Anda sedang menghujat ya, Yesus Allah, tidak akan diampuni. Keselamatan karena iman. Nomor 6, Yesus jalan kebenaran. Ya, banyak pendeta mengatakan, saudara-saudara, Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Iya, itu untuk tahun 30 sampai 33. Sekarang tahun 2023, ndul. Yesus jalan kebenaran itu hanya cocok tahun 30 sampai 33 Masehi. Kalau sekarang ya Yesus itu Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Bagaimana Anda menjadikan Yesus yang Allah kok jalan kebenaran? Ngerti? Waktu Yesus jadi manusia, Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup, tidak ada orang sampai kepada Bapa. Lagian Bapa juga nggak ada di surga kok. Ya, jadi kalau Anda menjadikan Yesus jalan kebenaran, Anda sedang mendowngrade Yesus yang Tuhan Allah itu, Anda jadikan manusia lagi. Ya, Yohanes berapa? Yohanes 14 ayat 6. Berarti ayat Alkitab itu gimana Pak? Yohanes 14 ayat 6 itu untuk referensi. Untuk referensi ya, untuk referensi. Bukan berarti ayatnya salah, tidak salah. Itu karena konteks waktunya yang Anda salah mengimani. Yesus jalan kebenaran itu hanya terjadi tahun 30 sampai 33 Masehi. Anda yang masih membanggakan Yesus sebagai jalan kebenaran sampai kepada Bapa, sesungguhnya Anda mendowngrade gitu. Mendowngrade Yesus yang Tuhan Allah, kamu jadikan manusia lagi. Nomor 7, Yesus itu Bapa kalik langit dan bumi. Ya. Bapa itu kalik langit dan bumi, tidak pernah ada. Kalik langit dan bumi itu Bapa, nggak pernah ada. Kalik langit dan bumi itu Yesus gitu loh. Kolose 1 ayat 16, Yohanes 1 ayat 3. Ya, Wahyu 4 ayat 8 dan 11. Jadi, kalik langit dan bumi itu Yesus, bukan Bapa, bukan. Anda yang masih menggembor-gemborkan Bapa kalik langit dan bumi, lalu Anda berpikir bahwa Anda sedang meninggikan, memuliakan Allah. Enggak, Anda sedang menghujat Allah. Kemudian nomor 8, Bapa Maha Kuasa. Berapa banyak pendeta yang ngomong Bapa, Engkaulah Maha Kuasa. Tidak pernah ada ayat Alkitab Bapa Maha Kuasa. Maha Kuasa itu Yesus, Wahyu 1 ayat 8. Anda yang mengatakan Bapa Maha Kuasa, Anda sedang menghujat Yesus Allah. Anda berpikir itu kan pujian toh, nggak taunya hujatan, tidak akan diampuni. Nomor 9, Bapa Surgawi. Berapa banyak Anda mengatakan Bapa Surgawi? Tidak pernah ada Bapa di surga. Wahyu 4 ayat 2, yang duduk di tahta surga siapa? Yesus tok, seorang. Nggak ada Bapa di tahta surga. Ya. Bapa adalah kiasan Yesus Allah. Yang jadi Allah itu Yesus. Bapa itu kiasannya. Yesus manusia menyebut dia sendiri Allah di surga dengan Bapa. Akan selesai ketika Yesus sudah duduk di tata surga tahun 66 Masehi, Wahyu 4 ayat 2.
Nomor 10, Yesus Allah Bapa. Tidak pernah ada Yesus berkata, aku ini Allah Bapa, nggak ada. Anda ngarang itu yang mengatakan Yesus itu Allah Bapa. Gitu. Ngarang itu. Yesus berkata, aku ini Allah, betul. Aku ini Tuhan Allah, betul. Aku ini Alfa Omega, betul. Aku ini yang Maha Kuasa, betul. Aku ini Roh, betul. Nggak pernah ada Yesus berkata, aku ini Allah Bapa. Aku ini Bapa. Nggak ada itu. Itu ngarang itu. Anda pikir Anda sedang memuliakan Allah ya. Anda sedang memuji. Atau Anda pujian untuk Allah. Nggak taunya hujatan untuk Allah. Dosa Pak, dosa. Ya. Tidak diampuni, tidak diampuni. Maka Bapak Ibu Saudara, para penyembah Bapa, Tritunggal penyembah Bapa Anak Roh Kudus, penyembah patung Yesus, penyembah Yahweh, penyembah Elohim, penyembah Adonai, penyembah Hashim, gitu. Ya, tidak ada yang bisa selamat. Ngerti Bapak Ibu Saudara? Saya ulang, penyembah Bapa Anak Roh Kudus, penyembah Tritunggal, penyembah segitiga Calvinis, ya, penyembah patung Yesus, ya, penyembah Elohim, penyembah Adonai, penyembah Hashim, penyembah Yehova, dan sejenisnya, dan turunan-turunannya, penyembah Bapa dalam nama Yesus tidak akan pernah masuk surga. Mau taruhan berapa ayat sama Pendeta Tan Hoinai. Ya. Kalau mau selamat, sembah Yesus Kristus. Ya, beribadah itu kepadaku, berdoa itu kepadaku. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.